Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ari Ahmad Arman. Kita akan berbincang tentang teknologi dan bisnis digital. Dan untuk pembahasan lebih lanjut, saya akan wakilkan kepada avatar saya. Selamat datang dalam channel Berbagi Wawasan Teknologi dan Bisnis Digital. Pada pertemuan ini kita akan bicara tentang berbagai pertimbangan dalam memutuskan penggunaan layanan komputasi awan. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk mengadopsi layanan komputasi awan. Mengapa? Di luar berbagai manfaat yang akan kita peroleh, masih ada hal-hal penting yang harus kita pertimbangkan secara seksama untuk kepentingan organisasi atau perusahaan. Berikut ini adalah 10 pertimbangan yang harus diperhatikan ketika kita mulai mempertimbangkan untuk mengadopsi layanan komputasi awan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah bandwidth konektivitas internet yang besar, gangguan layanan yang fatal, kemungkinan kebocoran data, tidak jelasnya lokasi data kita yang sebenarnya, keamanan, serta privasi data. Selain itu ada masalah penghapusan data yang kadang tidak benar-benar dihapus segera, standar tingkat layanan, ketergantungan pada vendor, latensi jaringan, serta standarisasi yang masih belum lengkap. Mari kita mulai dengan pertimbangan pertama. Jika sebuah organisasi menggunakan layanan komputasi awan secara masif, maka komputasi dan data terletak di cloud, sementara seluruh pengguna akan mengakses layanan dari dalam perusahaan. Sebelum menggunakan layanan komputasi awan, aplikasi, data, dan pengguna berada dalam jaringan lokal yang sama. Setelah beralih ke cloud, pengguna tetap di lokal, server berpindah ke cloud. Keadaan ini akan menyebabkan kebutuhan bandwidth meningkat, dan tentunya biaya berpotensi akan meningkat juga. Tidak semua jenis aplikasi memerlukan lalu lintas data yang sangat besar ketika dioperasikan. Sebagian aplikasi hanya memerlukan volume data yang sangat kecil untuk setiap transaksi, karena hanya berupa data-data teks dan numerik yang sangat kecil, misalnya transaksi keuangan. Namun demikian, ada situasi tertentu yang memerlukan lalu lintas data dengan volume yang besar, misalkan saja jika memproses data streaming CCTV oleh server yang terletak di cloud. Perusahaan harus memahami betul pola dan volume perpindahan data dari setiap aplikasi ketika dioperasikan, jika akan dialihkan menjadi layanan komputasi awan. Pertimbangan kedua. Walaupun sistem komputasi awan selalu dirancang dengan sangat hati-hati mengikuti standar yang tinggi, namun sekecil apapun selalu ada potensi terjadinya gangguan. Jika seluruh proses bisnis di perusahaan kita dijalankan pada satu cloud yang sama, maka gangguan tersebut dapat mengganggu seluruh bisnis kita. Namun demikian, perlu disadari bahwa sistem yang dikelola sendiri belum tentu lebih baik atau lebih handal. Dengan berjalannya waktu, layanan multi-cloud semakin banyak diadopsi. Opsi multi-cloud ini perlu menjadi pertimbangan agar risiko terganggu total dapat dikurangi. Pertimbangan ketiga, kekhawatiran tidak terjaganya segregasi data. Komputasi awan memiliki karakteristik multi-tenant, yang berarti bahwa mesin virtual dari pelanggan yang berbeda dapat ditempatkan bersama di server fisik yang sama. Pemisahan secara virtual tersebut pada dasarnya sudah dijamin terisolasi satu sama lain, sehingga akses terhadap data tidak dapat dilakukan oleh pihak yang berbeda walaupun berjalan pada mesin fisik yang sama. Namun, dalam kondisi terburuk, kita harus sadar bahwa sistem apapun selalu ada celah kelemahannya. Jika celah tersebut ada dan diketahui pihak tertentu, maka akan terbuka celah akses terhadap area memori dan data kita dari tenan lain. Kemungkinan ini sangat kecil, namun tetap harus diperhitungkan bahwa itu mungkin terjadi ketika isolasi memori antara dua tenan tidak terjaga dan akhirnya data bocor dari satu mesin virtual ke mesin virtual lainnya. Beberapa pengguna layanan komputasi awan memilih opsi single tenant untuk aplikasi dan data tertentu yang sangat perlu dilindungi, agar aplikasi dan data kita tidak dijalankan dalam satu mesin fisik yang sama bersama-sama tenan yang lain. Tentunya ini akan berakibat peningkatan biaya. Mengetahui lokasi data sangat penting untuk mengamankan data, apalagi data strategis perusahaan atau data pemerintah.
Secara umum, layanan komputasi awan standar tidak memperlihatkan lokasi persis data ada di mana, karena peletakan data secara otomatis dilakukan oleh sistem untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Penempatan data bisa saja dilakukan di lokasi tertentu yang diinginkan, sepanjang secara fisik memungkinkan. Misalnya, kita dapat meminta agar data kita ditempatkan di server atau storage yang terletak di Indonesia jika provider memiliki data center di Indonesia. Namun demikian, dalam kondisi tertentu kadang keinginan tersebut tidak memungkinkan karena provider tidak memiliki sistem di lokasi yang diinginkan. Karena pelanggan tidak mengetahui lokasi fisik dari data mereka sendiri, mereka tidak dapat meyakinkan bahwa syarat-syarat integritas data terpenuhi. Tidak mudah untuk memenuhi seluruh properti ACID secara lengkap, yaitu atomicity, konsistensi, isolasi, dan durability di antara server-server yang terdistribusi secara geografis, dan data kita tersebar tanpa diketahui dengan pasti dalam distribusi tersebut. Pertimbangan yang kelima adalah keamanan dan privasi. Dalam komputasi awan, akses administratif terhadap data dilakukan melalui internet, yang tentunya dapat meningkatkan risiko keamanan. Penyimpanan data di cloud secara geografis mungkin didistribusikan di antara mesin-mesin yang berbeda dan tersebar secara global. Sebagai konsekuensi, kebijakan terhadap keamanan dan privasi dalam wilayah tertentu harus mematuhi kebijakan yang berbeda dari yurisdiksi yang berbeda. Untuk menghindari masalah tersebut, sejumlah provider komputasi awan global mulai mendirikan data center khusus di negara-negara yang merupakan pasar besar mereka, sehingga lebih mudah memenuhi tuntutan yurisdiksi dari negara yang menjadi target pasar tersebut. Pertimbangan keenam cukup penting, yaitu tentang penghapusan data. Secara umum, storage dalam layanan komputasi awan adalah storage virtual yang digunakan secara bersama oleh berbagai tenan yang berbeda. Secara logika, tentunya tidak dapat saling akses antar tenan yang berbeda. Sistem storage tersebut biasanya dirancang sangat handal, sehingga akan menduplikasi data kita tanpa kita sadari agar availability data benar-benar terjaga, jika terjadi masalah dalam sistem storage. Data secara otomatis akan dipulihkan oleh sistem yang memiliki duplikasi datanya. Kehandalan sistem ini secara tidak sengaja membuka celah jika kita pandang dari sisi keamanan informasi secara mendalam. Akan ada potensi bahwa data yang sudah dihapus masih ada di dalam sistem untuk kurun waktu tertentu, dan mungkin saja masih tersimpan duplikasinya sementara dalam storage lainnya. Sekali lagi, dalam keadaan normal tentunya keamanan sudah terjaga aksesnya dari pihak lain. Namun kita selalu harus memikirkan kondisi terburuk bahwa ada celah keamanan di dalam sistem storage. Pertimbangan berikutnya adalah pertimbangan standarisasi. Hingga saat ini, masih banyak layanan komputasi awan yang ditawarkan tanpa dukungan acuan standar global. Setiap vendor menawarkan keunggulan layanan didukung kesepakatan tingkat layanan yang berbeda-beda. Hal ini akan menjadi tantangan jika suatu waktu di masa depan berpotensi terjadi migrasi. Migrasi mungkin terjadi antar cloud pihak eksternal yang berbeda, dari cloud pihak ketiga ke sistem on-premise, atau bentuk migrasi lainnya. Kita harus meyakinkan bahwa kepentingan kita tetap terjaga dengan perbedaan tingkat layanan tersebut. Pertimbangan ke-8 ini sebetulnya masih terkait dengan standarisasi yang masih lemah dalam dunia layanan komputasi awan. Pada bagian ini, kita akan membahas konsekuensi dari masih lemahnya standar, yaitu menciptakan kecenderungan terjadinya vendor lock-in. Pelanggan masuk dalam kondisi terjebak ke suatu vendor layanan cloud dan merasa effort dan risikonya terlalu besar untuk migrasi ke cloud yang lain.
Beberapa contoh perbedaan yang kuat dari provider cloud yang berbeda diantaranya adalah perbedaan Application Programming Interface atau API, sistem database unggulan yang ditawarkan oleh vendor cloud utama, dan sebagainya. Saat ini Google memiliki sistem Bigtable, Facebook menggunakan Cassandra, Amazon mengunggulkan Dynamo. Pertimbangan ke-9 adalah tantangan kinerja jaringan yang sering terjadi pada beban puncak. Meskipun komputasi awan dapat meningkatkan atau menurunkan skala secara dinamis dalam menyediakan sumber daya, kinerja layanan komputasi awan kadang tidak stabil selama beban puncak, karena ada permintaan beban yang terlalu ekstrim secara kebetulan. Provider manapun selalu punya batas maksimum yang direncanakan, dan pada kondisi tertentu beban tersebut mungkin saja di luar prediksi. Walaupun setiap provider telah berusaha mengantisipasi kemungkinan beban lebih tersebut, namun tetap dapat saja terjadi. Salah satu sumber daya yang kritis adalah konektivitas jaringan. Pada umumnya perusahaan menggunakan tunneling yang dilewatkan melalui internet agar biaya operasional jaringan menjadi murah. Internet adalah jaringan publik, sehingga memberikan tantangan keamanan informasi juga tantangan dalam menjamin kinerja. Dalam sistem cloud, kita menghubungkan jaringan lokal super cepat melalui jaringan publik yang lebih lambat untuk terhubung pada sumber daya komputasi di cloud. Bottleneck lebih sering terjadi dalam jaringan publik, atau pada sumber daya lain di pihak provider pada saat beban puncak. Kemungkinan terakhir ini lebih jarang terjadi. Pada pertimbangan ke-7, kita sudah membahas tantangan standarisasi khusus untuk tingkat layanan. Dan kemudian, pada pertimbangan berikutnya, kita sudah membahas dampak tidak langsung dari minimnya standar yang menyebabkan vendor lock-in. Pertimbangan terakhir atau ke-10 adalah melihat minimnya standar dari sudut pandang yang lebih luas. Adopsi layanan komputasi awan akan meningkat ketika didukung oleh standar terbuka yang lebih luas, sehingga tidak banyak kekhawatiran dari pengguna atau pelanggan. Hal tersebut disadari oleh berbagai pihak, terutama para provider global layanan komputasi awan. Saat ini sejumlah forum dan konsorsium sedang berusaha mencoba merumuskan berbagai standar di lingkungan layanan komputasi awan. Dengan adanya standar yang lebih luas, diharapkan dapat membantu semua pihak meningkatkan penggunaan layanan komputasi awal yang berkualitas dan aman. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa subscribe channel ini.